gigi. Nah, kalau gua tadinya pengen dokter gigi. Terus sekarang apa? Umum sama kayak bokap nyokap. Umum. Dan lu katanya mau ngambil forensik. Itu sih sebenarnya dari bokap nyokap juga yang ngasih ini. Enggak, ntar lu, itu lu beneran dari Doro bilang kayak gitu. Iya. Emang beneran. Mau ngambil forensik. Udah. Jadi dia mau ngambil. Gua bilang aja waktu itu depan muka lu sih gimana? Adik gua anjir. Oh iya maaf bang. Tapi adik lu batu. Emang sih. Emang. Terkapan-kapan lah sini lah anjing. Boleh. Iya jadi basic keluarga gue dokteran, terus dari awal pun gue udah kedokterin gitu loh, kayak jadinya jadi dokter aja lah. Maksudnya gimana ya, gue udah ngeliat keseharian bokap nyokap kan, karena gue juga suka ikut ke klinik dari kecil, terus jadi gue pikirannya kedokteran. Cuman dari nyokap kayak nyarannya dokter gigi aja bang. Terus Jadi lu anaknya apa bang? gue di rumah dipanggilnya abang, kalau abang gue dipanggilnya kakak. That's it. Nah, Kalau dia lu dipanggil jing. Enggak. Deh. Emang agak nyusahin. Emang. Terus saya kepikiran naik kedokteran dan disaraninnya dokter gigi. Terus kata gue, ya udah boleh deh, coba-coba dulu. Ternyata di pertengahan jalan bokap tuh kayak bukan ngasih ide sih, ini kayaknya song ide sih. wejangan. Bukan wejangan. Apalagi? Di saat itu juga dia nyaranin untuk masuk ke arsitektur lanskap. Tuh, Jadi ada angin apa tuh? nah gue gak paham maksud gue. gue gak paham tuh kenapa dia tiba-tiba masukin gue ke arsitektur lanskap. Bukan masukin sih, nyaranin. Dia bilang kayaknya kalau ngeliat arsitektur untuk prospeknya itu kayaknya lebih better deh. Maksudnya kalau misalkan dia ngeliat ke diri gue juga sih, kalau dokteran kayaknya takutnya aduh ini aib keluarga sih, cuman ya udah deh. Abang gue kan lulus lama. Ya udah paham. Berarti itu udah. Iya. Pasti yang nonton udah paham. Abang gue lulus lama. Terus ya takutnya terjadi yang kedua kalinya lah di dalam keluarga. Capek. Sekarang capek. Gimana dari awal saya kedokteran. Terus ya udah akhirnya kayak bokap mikirnya coba aja dulu arsitektur lanskap gitu. Akhirnya dia yang literally nyari tahu soal arsitektur lanskap tuh bener dia. Kayak gue enggak, karena gue pada saat itu masih mempertahankannya dokter gigi deh. Nggak kepikiran arsitektur lanskap gue, cuman ya ada sih beberapa kali sedikit lah kayak nyari tahu soal arsitektur lanskap tuh apa sih. Dan kalau umum-umumnya sih gue udah paham dikit lah. Terus waktu itu tuh sempet kalau kedokteran gigi gue naruh di mana ya, lupa lagi. Waktu itu gue ikut yang pakai tes tulis apa tuh? SBM. Gue lupa 3 universitas mana yang gue taruh, cuman salah satunya ada yang gue pilih universitas itu. Coba kan Bali. Udah ya, nah nggak usah. Sorry ya anak-anak Udayana. Iya loh jangan tersindir lagi. Sorry ya, jangan Nggak disomasi. apa-apa. Tapi Udayana bagus. Bagus. Better. Bagus. Untuk hal perempuan ada. Gak. Bagus. Di Bali lagi bagus. Jadi banding antara perempuan. Bagus dulu lanjut. Lu mau dihujat apa enggak? Muji ngejatuhin lagi. Terus ya udah gue kayak ketahuan dong kalau ini nggak nyala. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa emang Iya, gitu. emang gimmick kayak gitu. Iya, gitu. Terus kayak ya udah. Coba ini. Oh gitu ya, tadi gue copot sih. Nah, Agak risih sih jujur. nggak apa-apa ya. Biar kayak iya begini. Terus ya udah gue naruh di beberapa universitas, yang salah satunya juga ada fakultas kedokterannya dan ada kedokteran giginya yang untuk jurusan itu. Dan ternyata ya nggak dapet. Akhirnya gue pada saat itu lari lah ke swasta. Nyerah. Dibilang nyerah sih enggak ya, karena jujur waktu itu masih optimis, cuman melihat kembali ke diri sendiri kayaknya enggak. Lebih baik yang pasti-pasti. Tapi ini dilihat-lihat matanya pada setengah semua ya anjing gara-gara anak teknik. Pada ngantuk kan. Teknik kita Enggak loh, soalnya kita jam segini malah masih hidup aja. Iya masih hidup. Tapi matanya udah begitu cuma lihat muka. Emang gue juga ya? Iya sama anjing. Kenapa?
mata abangnya tuh. Mata abang. Kalau dia pekerja cuy. Oh iya, pekerja paksa. Terus akhirnya gue lari ke swasta, dan kebetulan di swasta tersebut lah ada 2 jurusan yang dimana satu gue pengen dan satunya ini yang disaranin sama bokap gue. Jadi ada kedokteran gigi sama ada arsitektur lanskap. Tapi yang dokter di sini juga. Iya, di yang dokter di situ juga. Karena waktu itu gue daftar, pokoknya gue ngambil dua-duanya di jurusan. Kalau yang di sini, yang di Itu ekonomi di situ. tapi sama mas. sama dia satu tempat, satu ini juga. Kalau yang Universitas. samping Jaya Beda. Oh. Kalau itu kacok ya kacok. gitu. Iya, Ada cerita. gitu. Terus Jalan juga. terus ini sedikit anjing sih. Jadi ada cerita yang bastard banget menurut gue. Jadi gue daftar secara online kan, Iya. dan itu tuh udah masuk di gelombang terakhir. Oh. Gue daftar pun daftarnya tuh daftar tes. Nah itu masuk di gelombang terakhir. Jadi pas gue daftar di web, fakultas kedokteran itu gue taruh di posisi kedua, pilihan kedua. Yang pertama itu arsitektur lanskap. Ya. Salah taruh tuh. Iya. Ya. Campur anjing gitu lagi. Mulut. Iya. Iya, gol. MU gol ya guys ya. Tadi Aku gua- mah gua. Gue gak bisa track aja. Udah lanjut yang gara-gara salah naruh. Oh iya. Jadi si arsitektur lanskap ini gue jadiin pilihan pertama, FKG ini fakultas kedokteran, gue taruh di pilihan kedua. Terus pas gue tes gelombang terakhir itu gue masuk, gue diturunin sama Lele BTW. Pas gue tes, terus pas gue tes soal itu ada sekitar 50-an nomor seingat gue, dan itu literally soal dari arsitektur lanskap yang gue kerjain. Karena pilihan pertama kayaknya. Oh iya. Seharusnya sih dua-duanya keluar nggak sih untuk soalnya, mau dari AL maupun FKG gitu. Ya biar ya karena lu pilih. Nah iya, maksudnya gitu, harusnya kan kayak gitu kan. Iya. Terus gue tuh bener-bener cuma ngerjain soal dari arsitektur lanskap doang. 50 nomor itu gue isi semua. Kebalik deng, FKG apa ya? Lupa gue tuh ngerjain soal, pokoknya salah satu itu deh gue lupa. Habis itu, karena gue ngerasa satunya lagi nggak ada nih, soal yang dari salah satu jurusan yang gue ambil, gue tanya sama pengawas tersebut, pengawas yang ada di situ tersebut. Dan kebetulan pengawas yang gue tanya ternyata adalah dosen dari arsitektur lanskap, ya kan? Gue tanya tuh dia, maksud gue kayak, Pak ini saya daftar di sini untuk ikut tes, milih 2 jurusan yang berbeda. Yang satu arsitektur lanskap, yang kedua kedokteran gigi. Cuman dari salah satu jurusan yang saya ambil soalnya tidak ada. Ini bagaimana Pak? Oh iya bener, gue ngerjain soal FKG doang, arsitektur lanskap tuh nggak ada. Akhirnya gue nanya ke dia kayak, soal yang arsitektur lanskapnya mana Pak? Oh sebentar ada ya. Boleh tahu namanya siapa? Gue kenalin diri kan, saya Zulkifli Prayaka Pak. Boleh minta nomor teleponnya juga? Boleh Pak. Akhirnya gue tulis nomor teleponnya. Gue tulis, gue kasih ke dia. Ini Pak nomor telepon saya. Oh sorry. Udah nih di sini aja. Kan gue bilang Rizky. Iya, udah rusak lah. Udah rusak. Itu pertama rusak kan. Terus Ada dikit-dikit. Ini kok anjing bisa aja nih. terus udah tuh kata bapaknya, yaudah kamu tunggu sebentar, kamu lanjutin dulu aja, kalau misalkan memang soalnya belum selesai, nanti mungkin ada yang bakal telepon kamu katanya. Baik Pak kalau kayak gitu. Ya udah lanjut. Terus kebetulan pada saat itu tuh handphone gue di dalam tas, dan tasnya harus ditaruh di depan dikumpul sama mahasiswa yang lain juga, calon mahasiswa yang lain juga. Mati. Ya udah gitu. Oh. Oke, balik lagi sama gue News nih. Jadi gencet awalnya. Terus ya udah, ternyata gue ditelepon pas lagi ngerjain soal yang terakhir-terakhir, tapi tanpa sepengetahuan gue. Akhirnya pas balik itu, gue telepon balik, yang nelfon gue ternyata itu juga dari dosen arsitektur lanskap.
gue cerita kalau gue udah ikut tes dan ada kesalahan yang tadi kayak soalnya nggak ada. Terus kata dia, yaudah besok kamu ketemu saya, kamu bawa rapot kamu sama ijazah bla 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 bla. Dia bilang gitu kata gue. Itu BTW ibu kan, baik bu, besok saya akan ketemu ibu. Kira besok ketemu di gedung gua sekarang, kampus gua. Terus gue nyerahin tuh rapot-rapot ijazah segala macam. Terus abis itu tuh kan ada pengumuman kan, kayak kita lolosnya di jurusan apa, sama dapat peringkat berapa untuk soal pembayaran kan. Biasanya ada tuh golongan 1, 2, 3. Dan gue kebetulan di golongan 3. lebih mahal. Murah. Murah apa mahal ya? Lupa gue. Murah setahu gue deh. Seingat gue ya. Seingat gue murah. Terus ya udah ternyata gue keterimanya di arsitektur lanskap. Ya. Terus gue bingung. Gue nanya kayak, yang saya kerjain kan FKG nih. Yang gue kerjain kan FKG. Oh mungkin karena data lo yang masuk ke situ ini bagi kemarin dosen yang telepon lo itu kali. Sepertinya. Sepertinya gitu. Iya. Pas lu tes itu soal kedokteran itu lu udah ngasih rapor segala macam belum? Udah nyerahin Belum, tes doang. Berarti masih nggak ada dosennya. Iya, gue nggak berani ngomong loh, tapi thank you. Lu suarakan tuh aja. juga pengen ngomong. Nanti, mungkin nanti. Habis ini. Mau apa? Jadi, gue belum kelar nih. Terus, yaudah kan. Ini gue maksa banget untuk kalian dengerin situ deh. Tapi gue Nggak mau, emang begitu. Oh iya. Kan tujuannya begitu. Oh iya, benar. Saya mengundang Anda begitu. Terus ya udah, akhirnya gue bertanya-tanya dong kayak, kan kemarin gue ngerjainnya soal FKG gitu loh, kenapa gue masuk ke arsitektur lanskap? Ternyata begitu gue masuk, gue ngeliat jumlah mahasiswanya. Itu yang gue baru ngomongin. Gak jauh beda kayak kita SMA. Aduh, iya kayaknya Gue sudah paham dari situ. Cuman gue kayak masih berpikiran lain kayak nggak mungkin sih cuma gara-gara gitu doang gitu loh. Karena gue mikirnya kayak ya gimana ya? Pokoknya gue nggak aduh gimana sih bahasanya? Pokoknya gue nggak mikirin ke situ deh kayak nggak mungkin sih. Apa iya kan? Iya, nggak mungkin sih cuman gara-gara mahasiswanya dikit terus gue harus terpaksa masuk ke sini gitu lah. Artinya gue dijeblosin sama si dosen gitu. Nggak mungkin kan, gue mikirnya kayak jelek banget. Terus Kalau kayak, gue sih mungkin. Ya aja. Iya. Ada orangnya aja tuh di situ tuh. terus Enggak. begitu. Sebenarnya dia nggak berani ngomong, biar lu yang ngomong. Ya, biar dia ngomong. Slow aja selalu. TR. TS. Kalau disebut kamu sih gimana? Sebut saja TS. Oh, Goblok banget. orang udah tahu kayaknya deh. Dari tadi gue ngomongin FKG sama AL ya. Kan jadiin tahu kan? Oh iya sih benar. Budayana, Budayadi. Iya, siapa tahu Kalimantan. Kalimantan mana? Lah, emang ada? Enggak tahu kan. Makanya. Iya, udah. Kenapa lu panik Iya, gitu? abang gue aja di Lampung dokter. Iya, udah. Ya TS. udah. Terus ya udah kan gue bertanya segala macam. Ya udah. Ternyata begitu gue menjalani semester per semesternya, begitu gue menjalani kesehariannya, gue makin yakin bahwa gue dijebloskan oleh dosen-dosennya. Gue malah makin yakin di Gue situ. juga malah pas denger ini anak tesnya tes kedokteran. Sumpah ini, iya makanya, sumpah ini kayaknya nonton kalau misalkan nanti mereka nonton kayaknya udah paham deh. Ini gue kuliahnya di mana. Gue nggak mau nyebutin instansinya juga kan. Terus kayak ya uts gitu loh, gue makin lupa sama soal FKG. Akhirnya gue ya sudah, sampai ada gue ketemu sama alumni, lu udah pernah ngerasain yang namanya salah jurusan sih? Gue salah jurusan loh. Udah bang, dari awal. Cuman awalnya yakin, makin kesini yakin. Yakin, diyakinkan ya, diyakinkan. Itu kayak Aduh, mungkin emang rencana Tuhan seperti ini. Iya, benar. Memasukkan kita bertiga ke teknik. Dan dari awal gue gak mau. Jadi ini lu. Bukan gak mau sih, gak kepikiran loh. Tapi sebenarnya ini lo agak sedikit terpaksa nggak sih masuk ke situ fakultas itu? Awal-awal ya. Cuma seiring lo menjalani semester per semester kayak enjoy aja gitu ya. Masih terpaksa. Gak. Ngenjoy. Karena gue juga sambil
pelajarin soal prospek kerja ke depannya kayak gimana kan, terus ngeliat senior-senior gue atau teman-teman gue yang udah pada dapat proyekan, gue juga pelajarin. Jadi kayak beberapa sih ada yang gue pahamin dan kayak yaudah kayaknya insya Allah bisa sih ke depannya gue jalanin, apalagi untuk di kerja nanti sampai ya nggak tahu lah untuk nanti gue punya mungkin sama keluarga gue segala macam gue nggak tahu. Cuman yang satu jadi struggling gue adalah salah satu cerita yang dimana prospek kerja gue tuh selalu diambil alih sama, kan gue kan arsitektur lanskap kan. Ini sorry gue ngebahas ini ya, cuman ini jadi salah satu struggling gue aja. Jadi gue kan seorang gue arsitektur lanskap kan. Nah, sama sipil. Bukan sipil. Mungkin iya. Mungkin iya. Tapi yang pengen gue ini arsitektur bangunan, arsitektur biasa. Literally arsitektur biasa. Arsitektur yang Iya. arsitektur ya. Arsitektur. Iya. Ini gue bukan bikin perpecahan ya, cuma jadi struggling di otak gue aja kadang karena pembahasan. Tapi emang apa ya, jurusan lu tuh ngambang gini. Ngambangnya gimana dulu? Sipil ya. Arsitektur biasa juga iya. Tapi kalau sejujurnya lebih yang kepake sih kalau kata lu teknik sipil sih ya. Di mana-mana mereka ini loh. Maksudnya gimana sih? Semuanya diambil. Iya. Belum tentu loh. Belum tentu lah. Belum tentu. Karena gue kalau ngeliat sekarang contoh kecil ya, coffee shop. Itu kan mereka kan mengandalkan estetikanya ya. Dan arsitektur lanskap mempelajari hal itu. Oh, emang sipil sama itu enggak? Nggak tahu sih, cuma setahu gue enggak. Karena gue ada satu pengalaman yang dimana sekarang sih baru-baru gue juga lagi ada proyekan kan di daerah Bekasi sama teman gue, dan di satu tim gue ini salah satunya ada orang arsitektur. Nah, Wah anjir, gak apa-apa deh, Gak apa-apa lah. Ya udah gak apa-apa. Kan ini Cuman ini lucu aja, ini lucu aja. Ini kan individu ya. Iya. Bukan menyalahkan Iya. institusi. Jadi pengerjaan itu tuh langsung dibawa sama diarahin sama PU lah, ya kan? PU tuh. PUPR. Oh. Ya, langsung diarahin sama dia. Terus kebetulan kemarin tuh pas pertama kali gue datang ke tempat proyekannya, itu tuh ada orang-orang dari Komisi 5 DPR sama ya beberapa kontraktor juga datang lah untuk kayak nyaksiin progresnya udah sampai mana gitu. Sampai ada lupa gue, pokoknya itu dia kepalanya gitu loh, cuman gue lupa dia siapa dan sebutannya tuh apa gue lupa. Jadi dia nanya soal vegetasinya, tanamannya, karena dia ngelihat sendiri. Jadi proyekannya itu belum jadi, cuman vegetasi itu udah ditanamin. Oh iya. Yang dimana tanamannya itu pada mati. Oh gitu. Iya. Oh. Akhirnya si orang ini nanya kayak, ini kira-kira kalau bisa dibuat hidup lagi harus nunggu berapa lama gitu. NC aja pak gitu ya. Iya bener. Ambil sampel ya kan, jurusan. Gak apa-apa. Lanjut. Lagi juga ini sih. Terus sebelum jadi udah main tanaman. nah iya. Terus kayak yang dia bertanya ke orang arsitektur bangunan tersebut. Karena gue sama teman gue dari arsitektur lanskap, salah juga sih maksudnya. Ya dia kan nanyanya ke dia ya. Cuman gue tuh orang baru datang tuh kayak ngerasanya kayaknya dia bisa jawab ya. Ternyata pas ditanya kayak gitu tuh jawabannya kayak dan temen gue langsung nge-cover untuk ngejawab pertanyaan tersebut. Kayak oh cuma butuh waktu 3 bulan pak. Itu loh contoh kecil ya. Kayak gitu maksudnya kayak kalau lu tadi bertanya sipil sama arsitektur berarti mempelajari lu hal-hal vegetasi terus estetik, gue melihat hal tersebut kayaknya enggak deh. Gue melihat hal tersebut kayaknya enggak. terus bedanya lu sama apa? Sama anak hutan. Ini juga nggak pernah. Mungkin kalau mereka ekspedisi sih. Kenapa nggak jadi anak mapala aja gitu? Enggak, tapi gue belum pernah ketemu sama anak kehutanan sih. Salah satu teman gue ada seangkatan, dia kerja di orang kehutanan gitu deh. Cuman gue nggak terlalu nanya banyak. Dan kalau gue rasa Perhutani. gue nggak paham. Cuman yang gue pahamin, dia habis dari situ dia tuh gawe. Dia tuh udah tua, udah beristri, udah beranak. Cuman ada cucu. belum sih kayaknya. Masih 20-an. 20-an. Maksudnya itu 20-an di atas gua. Oh. Di atas kita.
Terus dia kan dari kehutanan tuh, cuman kuliah lagi dan ngambil arsitektur lanskap. Dari situ gue mikirnya kayak mungkin nggak jauh beda sih. Iya, mungkin nggak jauh beda. Kalau lu tanya soal kehutanan sama Mungkin dia ngambil escape estetik. Kan lu belajar estetik kan? Iya. Tadi gue denger escape. Iya, kayak gitu. Maksud gue kayak tadi kita ngomongin apa sih? Ya elah. Spill lagi dan spill. Ini loh, job lu dia. Coba dan lu gitu. Iya. Itu yang jadi struggling gue kayak kenapa bisa ya? Jadi beberapa PT-PT kontraktor tuh kadang kayak pasti larinya ngandelinnya anak-anak arsitektur bangunan, anak-anak sipil. Mereka tuh kadang suka memandang rendah anak-anak arsitektur lanskap itu loh, kayak mereka sih mikirnya kayak soal vegetasi, soal tanaman kayaknya bisa sih. Cuman Dikira gue vegetarian. Ya, Itu orang ini. masuk sih. Masuk. Udah, ya udah vegetarian. Mereka mikirnya kayak kalau soal pelajaran tanaman kayaknya bisa deh dari buku-buku doang lu baca bentar. Memang iya sih. Iya. Jujur memang iya. Mungkin itu buat naneminnya doang. Gue nggak tahu ya. Cuman kalau bisa gue bilang memang iya, bisa dipelajari lewat buku. Cuman itu kan cuma sebatas itu gitu loh. Lu nggak tahu kalau arsitektur lanskapnya itu di dalamnya ada apa-apanya lagi tuh lu nggak tahu gitu. Makanya gue bisa bilang kalau arsitektur lanskap itu sebenarnya jurusan yang mempelajari bangunan juga, mempelajari ilmu-ilmu teknik sipil juga menurut gue. sebenarnya nggak cuman lu deh. Di teknik gua pun semuanya ada. Iya, gue juga gitu. Apalagi gini, kayak misalkan nih mata kuliahnya anak sipil itu gua juga dapat. Kayak untuk menghitung berapa lama dia bakal bertahan, kayak misalnya bikin tiang nih, dia kayak taruhlah tiang tol. Itu kita harus ngitungin juga itu anak-anak teknik gua ya. Gue Sama dari bahannya, pilihan bahannya lah, gue juga dapat. materialnya. Kayak Iya, sama teknik tuh kemana-mana ini. Gue aja belajar yang manajemen kayak goblok anjing ngapain. Tapi kalau untuk soal arsitektur lanskap sama arsitektur bangunan terbenturnya sama yang tadi gue sampein kan. Iya. Pas dia ditanya soal yang tadi itu loh pengalaman gue, yang tadi ditanya soal itu tanaman kapan bakal hidup lagi, dia nggak bisa jawab. So, makanya gue bilang arsitektur lanskap tuh lebih dari itu. Tanaman apa? Kemarin tuh, aduh gue untuk semaknya tuh lupa apa. Belukar. Itu yang gue pikirin tadi. Semak belukar. Yang kalau ketimbang ini gabrok. Jadi tuh ada 3 tanaman. Ini untuk kalian pelajarin sedikit ya. Bagus. Satu pohon. Yang paling tinggi adalah pohon. Iya. Terus di bawahnya ukuran pohon itu ada semak. Dan yang di bawahnya lagi nggak terlalu bawah juga sih. Itu namanya perdu. Jadi perdu sama si semak ini cuma beda ya paling perdu. PERDU. Oh, perdu. Perdu. Perdu itu bisa dibilang rumput ya sih? Hampir-hampir. Hampir. Hampir. Apa? Emang ada lagi di bawahnya rumput? Lumut. Lumut tumbuhan kan? Akar. Akar bukan. Singkong di dalam. Itu hasil. Oh, hasil. Jahe itu tanam apa? Buah apa akar? Ya. Jahe sih. Ginseng kali. Ginseng. Ginseng ya? Akar ginseng. Iya. Jadi ginseng itu akar apa tuh? Itu sebenarnya akar. Cuman fungsinya banyak ya. Bukan buah. Bukan. Apa bedanya sama singkong? Kenapa Kalau- bisa jadi beda? Karena Padahal sama-sama di bawah. Karena gini loh, Mek. Si ginseng ini punya manfaat yang lebih dari singkong. Nah, Minumlah kerating deng, anjing biar tahu. Udah lanjut lagi. Dari iklan masuk rating ding. singkong apa ya? Singkong produk singkong. Mungkin UMKM bisa yang harus sini biar kita kenyang. Ya singkong tadi gue pengen pesan nasi aja. Masih apa? Nasi ayam. Masih ayam. Aja yang iya. Oh, tadi tuh nggak ngomong sih. Iya makanya lupa tuh. Sekarang gue lapar soalnya. Ada nasi goreng pinggir kali ya? Nasi goreng Ya, kita jalan ke depan dulu ya. Abangnya juga gitu anjing. alik. Ngajarin gue pergi ya. Oh ini anjing minyak. Apaan? Teh basi. Apa? Teh basi. Iya tebasi ya. Iya tapi gue berfungsi ya. Ini bisa berhenti di sini aja nggak? Tapi lu panas juga ya? Belum. Gak masuk angin lu dingin. Kalau misalkan kesana panas, coba nggak apa-apa. Kan muter-muter. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan soal perkuliahan gue. Soal teknik. Dulu ya, perkuliahan dulu. Ya, Teknik. sedikit lah, itu sedikit dari sekian banyaknya. Anjing. Paling itu sih. Kalau lo, gimana kalau lo?
Kalau gue Ya, dulu udah keluar kan dan? Apa? Udah mau sidang belum? gue di Iya sidang. anjing cepet. Gue di sidang. Oh udah. Iya. Terus tinggal nunggu ini apa keluar surat. Apa enggak kan pasti kan ada revisi Ya. buat dicetak di apa yang hardcover tuh. Nah itu gue tinggal Hard copy. hardcover itu di kampus gue bilangnya hardcover itu anjing. Kampus lu ditolol. Iya anak-anak gue tuh bilangnya ntar lu pas hardcover anjing. Terus lu ngertinya hardcover lu. Maksudnya kalau untuk hasil sidangnya udah keluar, lu dinyatakan lulus gitu maksudnya? Iya.